Banyak orang hari ini bertanya-tanya, apakah Palestina sudah merdeka? Pertanyaan sederhana. Tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Karena di dunia ini, ada kemerdekaan yang tertulis di kertas, dan ada kemerdekaan yang direnggut di tanah sendiri. Dan Palestina hidup di antara keduanya. Secara hukum internasional, Palestina memang sudah diakui sebagai sebuah negara. Lebih dari 140 negara, termasuk Indonesia, mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bahkan pada tahun 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan status negara pengamat non-anggota kepada Palestina. Artinya, dunia mengakui keberadaan negara itu. Tetapi belum memberikan tempat sepenuhnya di antara negara-negara yang benar-benar bebas. Namun, pengakuan itu hanya sebagian dari kenyataan. Karena di lapangan, ceritanya jauh berbeda. Palestina memiliki 3 wilayah utama, tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza. Ketiganya masih berada dalam tekanan pendudukan militer Israel. Di tepi barat, setiap hari warga Palestina harus melewati pos pemeriksaan bersenjata. Di atas tanah mereka sendiri, bendera asing masih berkibar. Di Yerusalem Timur, tempat Masjid Al-Aqsa berdiri megah, pemerintah Israel terus memperluas pemukiman dan memperketat kontrol. Dan di Gaza, blokade udara, laut, dan darat telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Hampir 2 juta penduduk terkurung di wilayah sempit, dengan listrik terbatas, air bersih langka, dan masa depan yang tak menentu. Inilah ironi besar Palestina. Di atas kertas, mereka merdeka. Namun di dunia nyata, mereka hidup di bawah penjajahan modern yang tak terlihat. Tidak ada bandara internasional. Tidak ada kontrol penuh atas perbatasan. Tidak ada kebebasan bergerak tanpa izin dari pihak lain. Setiap langkah rakyat Palestina diawasi, setiap dinding menjadi batas, dan setiap doa menjadi perlawanan. Akar dari semua ini bermula lebih dari 100 tahun lalu, pada tahun 1917, saat Deklarasi Balfour dikeluarkan. Sebuah surat yang menjanjikan tanah Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi. Sejak saat itu, sejarah berubah cepat. Tahun 1948, Israel berdiri. Sementara ratusan ribu rakyat Palestina kehilangan tanah, rumah, dan kehidupan mereka. Mereka mengungsi ke berbagai negara, hidup di kamp-kamp pengungsian, dan menunggu hari di mana tanah air mereka kembali dipanggil merdeka. Meski tertindas, Palestina tidak pernah berhenti berjuang. Pemerintah Palestina tetap berdiri, mengatur wilayah sebisanya, dan berjuang di meja diplomasi internasional. Di sisi lain, rakyatnya berjuang di jalanan, melawan dengan batu, doa, dan keteguhan hati. Mereka sadar, kemerdekaan sejati bukan hanya soal pengakuan dunia, tapi tentang kebebasan hidup di tanah sendiri tanpa ketakutan. Bagi rakyat Palestina, merdeka berarti bisa membuka jendela rumah tanpa takut suara drone. Merdeka berarti anak-anak bisa sekolah tanpa sirine perang. Merdeka berarti bisa sujud di Masjid Al-Aqsa tanpa khawatir peluru datang kapan saja. Dan selama semua itu belum bisa mereka rasakan, maka kemerdekaan Palestina belum benar-benar tiba. Namun satu hal yang dunia tak bisa padamkan, doa mereka. Dari reruntuhan rumah, dari tenda pengungsian, dan dari masjid-masjid yang terbakar, suara yang sama terus terdengar. Allahu Akbar, kami masih di sini. Selama masih ada iman, selama masih ada doa, selama masih ada orang yang peduli, Palestina belum kalah. Mereka mungkin belum sepenuhnya merdeka, tapi mereka adalah simbol dari keteguhan, kesabaran, dan harapan umat manusia. Karena sejatinya, Palestina bukan hanya tentang batas wilayah, tetapi tentang kekuatan hati yang tidak bisa dijajah oleh siapapun.